record, belum lupa. Ini sama ini sering nih kalau buat di persamaan nanti ya. Gitu. Terus kalau ada perkalian A pangkat M kali A pangkat N ya. Nah, kalau ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita tambah. Gitu. Terus kalau sama bilangan pokoknya, cuma dia pembagian, pangkatnya kita kurang. Gitu. Terus kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya ini kita kali. Kalau ada pangkat di akar, pangkatnya kita bagi. Gitu ya. Nah, terus kalau ada misalkan pembagian begini ya, bergabung. Nah, sama-sama pangkatnya nih, ya, ini bisa dipisah. Atau dari ini, nah, mungkin kayak yang ini tadi nih, ya, A pangkat M kali A pangkat N. Nah, cuma ini sekarang yang sama pangkatnya, maka bilangan pokoknya bisa dioperasikan dulu, entah dibagi atau dikali, gitu. Terus pangkat minus ini jadi seper. Ya, contoh misalkan 2 pangkat min 3 itu jadinya seper 2 pangkat 3 gitu. Atau misalkan seper 5 pangkat 2 jadinya apa? 5 pangkat min 2 gitu. Ada pertanyaan dulu, teman-teman yang kurang jelas mungkin? Oke. Jangan lupa isi absen tuh dari kakaknya. Tapi absennya kalau bisa ntar aja pas kira-kira udah setengah jam itu baru diisi, atau udah mau akhir juga boleh baru diisi. Siap? Silakan di screenshot kalau mau screenshot. Ini pas 10 nih ya. Mungkin udah pada lupa kali. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini contoh soalnya untuk kalau soalnya sifat-sifat aja. Oke, pertama yang ini. Diapain? Pertama, buka dulu kurungnya. Buka dulu kurungnya. Nah, dari yang ini. Oke, buka dulu kurungnya. Pertama, kalau ada yang ini ya, A kali B pangkat N, ya kita bisa gunakan jadi A pangkat N kali B pangkat N. Gitu. Berarti di sini X pangkat min 3, nggak usah dikurung lagi deh. Ya, X pangkat min 3 berarti kita pangkatkan lagi. Maaf, ini bukan 3/4 ya, tapi min ya. Pangkat min 3/4. Kakak lupa minusnya di sini. Terus dikali Y pangkat 2/3. Kita pangkatkan min 3/4. Gitu. Penyebutnya juga X pangkat setengah dipangkatkan setengah. Terus Y-nya pangkat 3 dipangkatkan setengah. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas. Silakan ditaruh di chat pertanyaannya. Oke, kakak lanjutkan ya. Nah, yang kedua, ini kita pakai yang ini. Kalau ada A pangkat B dipangkatkan C, berarti pangkatnya kita apain? Kali B kali C. Semuanya kita gituin. Ya, berarti ini min 3 sama min 3/4 kita kali. Jadi X-nya pangkat berapa kalau dikali itu? 9/4. Gitu ya. Terus Y-nya juga 2/3 kali min 3/4. 3-nya hilang. 2/4 berarti 1/2. Tapi jangan lupa minus ya. Nah, terus bawahnya setengah kali setengah. Jadinya berapa? 1/4. Terus 3 kali setengah. Jadinya berapa? 3/2. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas. Oke. Nah, sekarang kakak lanjut. Nah, kemudian kita pakai bentuk ini. Ini kan pembagian nih, ya nggak? Nah, ini masing-masing ya. Kalau ada A pangkat B dibagi A pangkat C, maka pangkatnya kita apain? Kita kurangin. B kurang C. Berarti untuk X-nya pangkatnya berapa tuh? 9/4 dikurang 1/4. Atau berarti X-nya pangkat berapa? 9 kurang 1, 8. 8/4 itu 2. Terus Y-nya pangkat berapa?
min setengah dikurangin 3/2. Berarti min 4/2 ya. Atau Y-nya pangkat min 2. Nah, terakhir paling ini nih. Y pangkat min 2-nya. Ya, tadi ya, kalau A pangkat min B itu bisa kita ubah jadi 1/A pangkat B. Berarti ini jadinya X pangkat 2 per Y pangkat 2. Nah, ini jawabannya. Apa tuh di pilihan jawaban adanya? Yang X pangkat 2 per Y pangkat 2 itu yang A. Oke, pertanyaan dulu yang kurang jelas mungkin teman-teman schoolmate semua. Nah, ini langkah-langkahnya. Ada pertanyaan enggak? Kak, mau boleh ke slide sebelumnya enggak? Boleh. Oh. Nah, nih silakan. Oke. Nah, kakak lanjut boleh di nomor berikutnya. Silakan nih di screenshot aja kalau mau screenshot. Gampang nih ya. Oke, mau nanya Muhammad Abid boleh. Silakan tulis apa pertanyaannya. Itu yang min setengah ya. Nah, hasil pengecilan min 2/4 kan harusnya ya. Nah, jadinya min setengah, betul. Ada lagi? Oke, kakak lanjutkan ya. Nomor berikutnya masih tentang sifat. Pangkat min 2 jadi positif. Kenapa? Pakai teori yang paling bawah nih. Ya. Dari sini sebenarnya udah selesai. Oke, dari sini X pangkat 2 Y pangkat min 2 sebenarnya udah selesai. Tapi pilihan jawaban kan nggak ada. Ya nggak? Makanya kita ubah-ubah sedikit. Karena kita lihat kebetulan pangkatnya semua dipilih yang jawaban positif. Nah, berarti jadiin pangkat positif. Gimana? Yang negatif tinggal dibalik posisinya. Kalau atas jadi di bawah, bawah jadi di atas. Gitu. Makanya kakak tulis yang ini nih. Pakai yang ini. Nur Hidayat tadi. Nah, nomor berikut. Ya. Oke, ini diapain nih ngerjainnya? Pertama, yang ini sama ini kita ubah dulu ya. Kita ubah. Gimana mengubahnya? Untuk yang kita bisa memakai C itu jadinya A pangkat B dibagi A pangkat C. Ini ya. Berapa pangkat N bagi 3. Gitu ya. Kemudian 3 pangkat N tambah pangkat B tambah C gitu ya.
Jadi A pangkat B kali A pangkat C. Begitu. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah menjadi apa nih? 3 pangkat N kali 3 pangkat 1. Ada pertanyaan dulu. Sama apaan sama nih? Udah berubah belum slide-nya? Udah. Oke, sip. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk ini. Jadi kakak ulang ya. Nah, di sini kan ada 3 pangkat N-1 nih. Ya, sama 3 pangkat N tambah 1. Tuh, kita ubah dulu dia nih bentuknya. Untuk 3 pangkat N-1 bisa diubah pakai rumus ini. Kalau ada A pangkat B min C, bisa kita ubah jadi bentuk pembagian A pangkat B bagi A pangkat C. Gini. Ya, berarti 3 pangkat N-1 jadinya 3 pangkat N bagi 3 pangkat 1. Gitu. Terus 3 pangkat N plus 1 juga sama. Kita ubah pakai ini. Kalau ada A pangkat B tambah C, berarti jadinya perkalian A pangkat B kali A pangkat C. Maka 3 pangkat N plus 1 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat N kali 3 pangkat 1. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Oke, cukup ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita ubah nih. Nah, kita tulis ulang, cuma yang tadi ini yang saya buletin kita ubah. Berarti kan 3 pangkat N bagi 3 gitu ya. Dikurang 3 pangkat N dibagi berapa ini? 3 pangkat N tambah 3 pangkat N kali 3 gitu ya. Nah ini, biar enak ya, biar enak melihatnya, kita misalkan aja 3 pangkat N dengan apa kayak terserah kamu. Misalkan kalau kakak misalkan dengan P ya, karena nama kakak Prasetyo. Ya, makanya kakak misalkan P. Kalau ada yang namanya Arif misalkan, ya ganti A ya, boleh terserah. Mau ganti apa aja. Berarti ini jadinya apa? P per 3 dikurang P gitu ya. Dibagi apa? P tambah P kali 3 berarti kan 3P. Iya bukan? Nah, kita sederhanakan. Berarti ini jadi berapa? Sama aja P per 3 dikurang 3P per 3 kan ya? Atau min 2 per 3P. Gitu kan? Dibagi bawahnya berapa? P tambah 3P 4P. Coret P-nya deh. Ya. Jadi min 2 per 3 bagi 4. Atau sama aja min 2 per 3 kali 1/4. Gitu ya. 2 bagi 4 bisa jadi 2 ya. 3 kali 2. Jadi hasilnya min 1/6. Ada pertanyaan dulu. Mungkin yang kurang jelas. Bagian mana yang kurang jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Mungkin silakan ditulis di chat yang kurang jelas. Ayo.
Silakan di screenshot. Kak, Kak itu penyebut dua-duanya 3 pangkat N. Nah, kalau dari awal 3 pangkat N dikeluarin bisa nggak? Bisa banget. Cuma dari pengalaman kakak kemarin kalau mengeluarkan 3 pangkat N masih pada bingung gitu. Jadi kakak kakak pakai permisalan aja biar semuanya pada tahu lah, pada ngerti gitu. Ya, maka kakak misalkan 3 pangkat N-nya dengan P. Nah, di sini pas kemarin kakak ini yang 3 pangkat N-nya pakai P, nah pada lebih engah lah daripada ngeluarin 3 pangkat N gitu. Bisa 3 pangkat N-nya yang dikeluarin. Terus bentar, dari atas nih. K itu penyebut dua-duanya 3 pangkat N, iya betul. Terus ini kan 3 pangkat N, ini 3 pangkat N tambah 1. Kan berarti diubah jadi 3 pangkat N tambah kali 3. Gitu. Ya, untuk Dimas. Terus pangkat satunya nggak ditulis. Pangkat 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Boleh. Untuk Tania. Min 2/3 dari mana? Min 2/3 P dapat dari mana? Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini kan di situ P/3 ya. Oke, P/3 dikurang P kan? Nah, P ini kan ibarat kata jadi 1, ya enggak? Berarti P-nya bisa saya tulis P/1 kan? Kalau pecahan ngerjainnya diapain? Kan samain penyebutnya. Per 3. Ya, jadi 3P/3. Iya bukan? Jadi P-2/3-nya dari situ. Oke. Yang awal gimana yang diubah? Nah, ini nih. Kita mengubah yang awalnya di sini nih. Ini kita mengubah awalnya yang ini. Nah, yang ini pengubahan awalnya N doang. Gitu. Itu kenapa yang 1 dikali 3? Mana yang 1 dikali 3? Oh, yang ini. Ya, dikali 3 lah bentuknya kan tadi. Ini ketiga pangkat N plus 1. Tuh kan? Diubah dulu jadi 3 pangkat N kali 3. Maka cuma nulis ulang aja yang ada di sini. Bentuk lainnya. Biar pangkatnya nggak sama. Gitu. Ya, maaf, biar pangkatnya sama, pangkat N semua. Gitu. Nah, ya udah, kakak lanjutkan boleh. Nah, sekarang persamaan. Oke, persamaan. Ya, nah, yang 1, 2 sebenarnya nih, ini kakak sebenarnya ngambil dari buku ya. Nah, kalau 1 sama 2 ini bisa kita simpulin begini aja nih. Kalau ada bentuk A pangkat B sama dengan A pangkat C, begitu ya. Tapi ini kalau A-nya ya, kalau A-nya konstanta langsung B sama dengan C aja. Begitu.
Halo, halo, maaf kayak jaringan kakaknya nih. Terima kasih udah menjadikan kakak host lagi. Oke, kakak lanjutkan ya. Tadi sampai mana terakhir ya? Terakhir ini ya. Jadi tadi yang ini ya, kalau ada A pangkat B sama dengan A pangkat C, ya kalau A-nya konstanta langsung aja B sama dengan C begitu. Ya, jadi misalkan contoh 2 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat 3X tambahnya 3X tambah gitu. Gampang? Bisa ya? Bisa ya? Terus yang nomor 3. Nah, ini juga mirip ya. Kalau ada apa dengan A-nya itu adalah suatu fungsi. Ya, pertama ada 4 penyelesaian. Yang pertama A sebab nilainya pasti 1, juga pangkat berapa aja ya pasti nilainya sama-sama 1. Jadi kalau 1 pasti benar gitu. Yang pesan anak sama siapa? Ya. Terus A sama dengan 0 ya. A sama dengan 0. Ini sebab apa? 0 pangkat berapapun itu nilainya pasti 0. Tapi kan besar dari 0, harus besar 0 yang kesini nih ya. Terus yang ketiga, A-nya min 1. Sebab ya, sebab apa? Min 1 kalau pangkat ganjil itu nilainya adalah min 1. Terus min 1 kalau pangkat genap ya nilainya 1. Berarti ini syaratnya ya. Nah, syaratnya ini tadi min 1 pangkat B harus sama dengan min 1 pangkat C. Nah, jadi misalkan X-nya udah dapat nih, masukin ke B sama C-nya. Nah, hasilnya ini jadi sama atau enggak. Baru terakhir ya, B sama dengan C. Gitu. Silakan di screenshot dulu kalau mau screenshot. Nanti biar lebih memahami mungkin kita lihat di contoh soalnya nih ya. Ya, deh ya. Terus yang 4 sama 5 ini sebenarnya boleh kalau boleh kakak bikin kesimpulan, fx ini kita misalkan P gitu. Kak, gambarnya kok nggak gerak ya? Yang lain gimana? Gerak nggak? Halo, yang lain gimana? Udah. Oh. Kalau sekarang emang lagi nggak bergerak. Terus yang ini ya, kalau ini pangkatnya sama nih, tapi maka pangkatnya itu sama dengan 0 gitu. Nah, silakan di ini dulu, di apa namanya, di screenshot dulu. Mulai. Oke, akan lanjut ya. Nah, ini soalnya.
Oke, sekarang kita lihat. Ini ada 8 per 2 pangkat 3 min X dipangkatkan 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/16. Pertama kakak ubah dulu nih. Ingat 8. Ya, 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Ya enggak? Nah, terus 2 pangkat 3 min X di kuadrat. Ya. Nah, ini kita gunakan teori yang ini. Kalau ada A pangkat B dipangkatkan C, berarti pangkatnya kita kali gitu. Berarti ini berarti ini berubahnya jadi 2 pangkat 3 min X dikali dengan X lagi dikali dengan 2 ya, 3 kali 2 itu 1/16 berapa? 4 gitu ya. 1/A pangkat B min B yang ini dari kemudian kita C ya, jadinya A pangkat B per C. Berarti ini berubah jadi 2 pangkat min 4 per 3. Berarti soalnya ya. Nah, ini jadinya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat. Maka kalian chat dulu. Wah, putus-putus ya. Pada putus-putus, kursornya nggak jalan. Waduh. Nah, ini udah sampai yang ini belum? Udah sampai yang kakak bilang 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6 min 2X sama dengan 2 pangkat min 4 per 3. Udah sampai sini belum? Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Bagian mana yang kurang jelas? Nah, kalau udah, yang mana yang kurang jelas kira-kira? Mungkin kalau misalkan penjelasannya agak kurang tadi karena putus-putus, kira-kira di sini ada tulisan pembahasannya, ada yang kurang jelas nggak bagian mana? Gitu. Yang akar, ya. Yang akar ya. Nah, ini pertama 1/16. 16 itu kan 2 pangkat 4. Iya bukan? Nah, terus ada teorinya kan tadi di awal-awal. Kalau 1/A pangkat B itu sama aja A pangkat min B. Berarti ini 1/2 pangkat 4. Kakak jadi 2 pangkat min 4. Gitu. Ya, kemudian ada teori juga kalau A pangkat ini bagi jadinya min 4 sama 3 min 4
Gitu. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas. 2 pangkat min 4/3. Nah, dari atasnya nih, yang ini nih, ini penjelasannya nih. Ya, 1/16 tuh jadinya 1/2/4. Kan 16 2/4. Ya, terus 1/2/4 diubah kalau ya jadi pangkatnya minus. Jadinya 2/min 4. Terus akar pangkat 3 berarti pangkatnya dibagi gitu. Pertanyaan. Pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Yang sebelumnya juga boleh ini silakan. Ini. Iya. Oh, sebelumnya lagi. Ini. Udah ya? Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita ubah nih ya. Nah, ini sekarang kita kerjakan. Kalau ada A pangkat B dibagi A pangkat C, itu ya, ini kan pembagian nih. Bisa kita ubah jadi apa? A pangkat B kurang C. Gitu ya. Nah, berarti jadinya 2/3 dikurang 6-2x. Ya. Nah, atau jadinya 3/6-3 min 2x plus 2x gitu. Sama dengan sebelah kanannya 2/min 4/3. Ini. Nah, habis itu kita pakai teori persamaan. Kalau ada A pangkat B sama dengan A pangkat C, langsung aja B sama dengan C. Ya. Berarti ini min 3 tambah 2x sama dengan min 4/3. Ya, bakal lanjutkan di sebelah kiri. Min 3-nya pindah. Jadinya 2x sama dengan min 4/3. Di min 3 pindah jadi plus 3. Ya, berarti min 4/3 tambah 9/3 tuh. Berapa min 4 tambah 9? 5/3. Itu 2x ya. Berarti x-nya berapa? 2-nya pindah. Jadi bagi ya. Nah, jadinya 5/6. Gitu. Jawabannya D. Pertanyaan dulu yang kurang jelas. Oke, misalkan 2/4/3 langsung kali silang aja boleh nggak? Boleh-boleh aja sih sebenarnya karena ini persamaan ya. Boleh-boleh aja kali silang. Ya, tapi ya ingat tandanya harus diperhatikan. Tandanya harus diperhatikan. Pertanyaan. Kalau nggak silakan yang mau di share screen. 9/3 itu 3. 3 kan 9 bagi 3.
Dari yang 2 pangkat 3 kurang itu habis itu udah pengurangan aja. Nah, atau kakak pelan-pelan banget ini. Ini pangkat minnya hilangin dulu. Kurungnya hilangin dulu. Berarti 3 kurang 6 tambah 2x ya. 3 kurang 6 min 3 plus 2x-nya tetap gitu. Kenapa ini jadi plus 2x? Karena min ketemu min di sini jadinya plus gitu. 5/6 lah itu. 5/6 ini kan 2x sama dengan 5/3. Ya udah kakak tulis lagi deh pelan-pelan banget ya. Oke, berarti x-nya berapa? 5/3. 2-nya kan ke bawah. Ini kan kali, jadi bagi. Jadi kali 1/2 ya. Nah, jadi x-nya adalah 5/6 gitu deh. Oh, dah. 9/3 dari mana? Nah, coba nih. Misalkan 1/2 tambah 5. Nah, ngerjainnya gimana? Nah, kan jadi 1/2 tambah 5 itu berapa? Biar samain penyebut ya. Berapa per 2? Kan 10/2. Ya, itu kan. Nah, ini kurang lebih sama begitu juga. Gitu. Ya, sama begitu juga. Ya kan penjumlahan pengurangan pecahan. Oke. Nah, silakan di screenshot dulu kalau mau screenshot. Ya, lanjut ya. Ini yang ini nih ya. Ini gimana? Ya, udah kita ubah nih yang 3 kali 9 maaf yang 9/1 min x-nya diubah ya. 9/1 min x diubahnya jadi apa? Kita lihat teorinya. Kalau ada A pangkat B min C itu diubah jadi A pangkat B dibagi A pangkat C. Gitu ya. Berarti 9/1 min x jadinya 9/1 dibagi 9/x. Gitu ya. Ya, betul. Ujung-ujungnya jadi pakai permisalan. Berarti ini 3 kali 9/x tambah 9/1 bagi 9/. Pindahin langsung ya. Jadi min 28. 9/x-nya kita misalkan sebagai P ya. Jadinya 3P sama dengan 0. Ya, terus semua kita kali dengan P. Jadi 3P kuadrat tambah 9 kurang 28P sama dengan 0 ya. Bagusin bentuknya. 3P kuadrat min 28P tambah 9 kali P minus 9. Berarti P-nya sama dengan 9 atau P-nya sama dengan 1. Ini kita kembalikan lagi P-nya. Pertama 9/X sama dengan 1/3 ya. Nah, 9 itu kan 3/2. Iya bukan? Ya, 9 kita jadiin 3/2 tuh.
min 1 tadi kalau saja A pangkat min 1 gitu. Nah, berarti di sini 2x langsung sama dengan min 1, x-nya adalah min 1/2. Pangkat x masih ada ya. Ini kan tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti pangkatnya adalah 1. Ya, berarti langsung x-nya sama dengan 1. Ya, min 1 sama aja 2. Jawabannya C. Pertanyaan dulu yang kurang jelas. Nah, silakan di screenshot mungkin kalau mau screenshot. Ada? X sama dengan 1 naik. Nah, X sama dengan 1 dari mana ya? Ini 9 pangkat X kan sama dengan 9 pangkat 1. Samain aja pangkatnya. Ya. Ya betul, 3 pangkat 2x, 3-nya dari 9 karena 9 adalah 3 pangkat 2 gitu ya. Apalagi cara cepat nurunin yang 9. Atau cara selain memfaktorkan bisa juga begini ya. Selain memfaktorkan di situ kan 3p kuadrat kurang 28p tambah 9 ya. Bisa juga pakai rumus ABC. Ya. Rumus ABC di mana rumusnya P-nya itu min B plus minus akar B kuadrat 4C per 2A. Berarti kan min B, B-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini C-nya. Ya, jadinya 28 plus minus akar 28 kuadrat kurang 4 kali 3 kali 9 dibagi 2 kali 3. Nah, berapa tuh tinggal dihitung. 28 plus minus berapa nih? 28 kuadrat. Berapa 28 kuadrat? Berapa? 196 kali 4, 800 kurang 16. Ya, jadinya akar ini 7. Ini kakak ngitung doang di atas ya. 784 dikurang 108. Nah, ini berapa nih? 4 kurang 8, 6, 7, 5. Ya, 5, 676. 676 itu 24 ya. Per 6. 24, maaf, 26 ya. Per 6. Nah, berarti 28 tambah 26, 54 per 6 itu 4. Satunya lagi 2 per 6 atau 1/3 gitu. Ini pakai rumus ABC, tapi biasanya kakak nggak menggunakan rumus ini kalau B-nya itu gede. Ya, ini kebetulan ya ini pemfaktorannya. Ya, 3P sama P 9 itu kan bisa 3 kali 3, bisa 1 kali 9. Lantas satunya di sini atau 9-nya di sini gimana gitu ya. Nah, di sini coba aja misalkan sini 9, sini 1. Kalau dikaliin tengahnya 28 cocok nggak? Kalau nggak cocok ditukar gitu aja. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu.
Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Oke, berhubung udah mau ini ya, udah mau jam 10. Nah, mungkin kakak akhirkan dulu ya sampai sini. Semoga bermanfaat. Berikutnya nanti kita akan ada sesi ini kelas berapa? 12 ya. Nur Hidayah, silakan nanya apa? Sebentar, kita lihat dulu ya. Ini ada, ntar kita lihat. Coba misalkan Kak Alianya, ada Kak Alia di sini? Oh, ada Kak Majid. Adanya ambis ekstra bahasa Indonesia jam 11. Nah, itu udah dijawab Kak Majid. Wih, ada Kak Majid, keren. Oke, sambil mungkin teman-teman siap-siap ambis matematika itu, ambis ekstra bahasa Indonesia ya. Oke, dari kakak mungkin cukup sekian dulu ya. Sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebentar. Selanjutnya mungkin Kak Majid si host ya. Silakan Kak Majid. Halo Kak Majid. Halo. Iya, iya. Teman-teman sudah isi presensi belum? Oh iya, isi absen presensinya lupa. Tadi sudah dikirimkan sama Kak Alia belum? Belum kayak Kak Majid. Coba di ini. Oke, wait. Oke. Untuk live class hari ini cuma satu ya teman-teman ya, karena untuk silabusnya cukup sampai di sini. Jadi teman-teman insya Allah untuk jam keduanya kosong, tapi nanti teman-teman balik lagi jam 11. Oke. Jam 11 untuk mengikuti ambis ekstra bahasa Indonesia dengan Kak Sani. Jadi nanti teman-teman untuk jam 9 sampai jam 10 ini kosong dulu, tapi jangan lupa jam 11 kumpul bersama dengan teman-teman kelas yang lain untuk ambis ekstra bahasa Indonesia. Nah, yang belum ngisi presensi, silahkan diisi presensinya dulu, sudah kakak kirimkan di kolom chat. Silahkan diisi presensinya untuk hari ini. Nanti setelah ambis ekstra bahasa Indonesia, nanti isi presensi lagi gitu. Untuk saat ini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya kalau kayak gitu ya. Oke, roomnya sama atau enggak? Nanti coba dilihat di web app-nya ya, di web app-nya. Kalau nggak salah ini kelas U berapa ya? U1A ya kayaknya. Kalau U1A sepertinya tetap kalau U1A, tapi kalau yang B sama C nanti gabung di room ini kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau nanti untuk untuk masuk ke room ini lagi nanti tinggal diklik aja di web app-nya gitu ya. Mantap. Sip. Jelas ya? Sudah pada isi presensi semua? Kalau sudah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti kita ketemu lagi jam 11. Kakak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.